Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kota Surabaya akan dilaksanakan bulan Juli tahun 2021. Hal ini didasari hasil Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Adapun keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Keputusan SKB 4 Menteri itu diumumkan beberapa bulan lalu saat jumpa pers Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa poin penting yang harus diketahui terkait pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas pada Juli mendatang. 1. Vaksinasi tenaga pendidik diharapkan selesai sebelum tatap muka digelar. Nadiem meminta pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Diharapkan vaksinasi untuk pendidik selesai pada akhir Juni. Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka, kata Nadiem. Nadiem mengatakan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan tersebut diberikan untuk seluruh jenjang, baik pendidikan negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal termasuk pendidikan keagamaan. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Agama. 2. Kewenangan sekolah tatap muka tetap di orang tua. Nadiem mengatakan kewenangan peserta didik untuk mengikuti sekolah tatap muka tetap pada keputusan orang tua. Nadiem menyebut orang tua boleh mengizinkan atau tidak. Orang tua dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ujarnya. Menurut Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS terkait pembelajaran tatap muka terbatas Kota Surabaya bulan Juli dibuka, Reni menjelaskan. Yaitu rencana pembelajaran tatap muka, ya kita sangat berharap kondisi real penyebaran COVID di Kota Surabaya ini harus benar-benar menjadi pijakan. Bahwa Surabaya itu sekarang adalah zonanya urin, itu memang dibolehkan berdasarkan keputusan SKB 4 Menteri. Yang tidak boleh itu adalah kita kan zona merah. Cuma ini harus di breakdown, ya, di breakdown di seluruh kecamatan, ya, zona ini, atau bahkan sampai ke kelurahan. Kemudian persiapan betul. Jadi silakan dikaji, ya. Saya kira kalau kemudian misalkan PTM ini tetap dilakukan, ini mungkin jumlah siswanya bisa katakanlah 25%, lebih sedikit lagi, tidak lagi 50% rencana awal, tapi diuji coba seperti itu. Kemudian tidak hanya, jadi gini, anak itu kan sebenarnya waktu kalau dia PTM di sekolah nanti itu kan mungkin dia hanya 3 jam karena di masa pandemi ini. Artinya anak ini juga bermain, dia juga berinteraksi dengan temannya, mungkin di lingkungannya atau di luar sekolah, ya, itu bisa jadi lebih panjang anak-anak sekarang ini. Nah, jadi jangan sampai kita fokus kepada PTM pada sekolah, ya, hanya menganggap sekolah ini yang harus ini kan, tapi aktivitas anak di luar sekolah yang saat ini mereka juga bermain, mereka juga ke warkop, mereka juga nongkrong, mereka juga itu tidak terperhatikan. Tapi kemudian kita menganggap kalau ada apa-apa, ini karena sekolah, gitu. Ini yang harus adil juga kita menyikapi ini. Oleh karena itu penguatan terkait dengan prokes ke anak, ke orang tua, ini harus diinikan. Jadi kalau misalkan ada kasus anak, ya, misalkan jangan kemudian kita langsung mengatakan oh ini karena sekolah PTM, karena interaksi anak di sekolah sama di luar sekolah itu lebih banyak juga di luar sekolah. Ini yang saya kira harus terbangun. Saya mengajak kepada orang tua, ya, untuk kita benar-benar protokol kesehatan ini harus menjadi kebiasaan yang ada di anak-anak, sehingga ketika nanti PTM anak-anak ini siap, ya, ketika di luar sekolah anak-anak ini juga bisa menjaga terlatih, ya, karena pandemi ini kan masih panjang. Mungkin seperti itu. Jadi kalau
kalau pemerintah kota Surabaya akan tetap menjalankan. Sampai saat ini belum ada pemerintah kota mengatakan apakah tetap PTM atau enggak. Pemerintah kota tengah mengkaji. Ya, saya mendorong kajian ini harus benar-benar mempertimbangkan segala hal, ya. Harapan orang tua untuk PTM ini juga harus didengar, ya. Tapi catatan-catatan, saran dari para epidemiolog, dari pakar kesehatan anak, ya, siapapun juga harus diperhatikan. Kalaupun kemudian ada orang tua yang belum siap mengizinkan anaknya, juga itu diserahkan kepada para orang tua dan mereka akan tetap dilayani dengan online. Sementara itu para pihak sekolah di Kota Surabaya terkait akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, pihak sekolah sudah mempersiapkan skema protokol kesehatan mulai pintu masuk sampai masuk ruang sekolah, dengan tujuan apabila pemerintah kota sudah memberikan instruksi pembelajaran tatap muka dilaksanakan, pihak sekolah sudah siap melaksanakan sesuai peraturan pemerintah. Saat media Lensa Parlemen menghubungi melalui video call salah satu kepala sekolah SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya terkait kesiapan sekolah tersebut, Kepala Sekolah SDN Dr. Sutomo 5 Sutrisno menjelaskan. Terkait dengan rencana pelaksanaan PTM di bulan Juli ini, sebenarnya untuk sekolah ini sudah pada siap, Bapak. Jadi semua sekolah ini sudah siap, terutama Dr. Sutomo 5 ini juga sudah menyiapkan diri terkait dengan kegiatan PTM itu. Tetapi kalau memang ini merupakan satu anjuran atau keputusan dari pusat, ya kita tidak boleh memaksakan diri, Pak. Tapi yang jelas untuk Dr. Sutomo 5 sudah siap karena satu, lahannya luas, sehingga dengan lahan yang luas ini bisa menjaga jarak, mengurangi kerumunan itu, dan saya pikir kami siap-siap sekali untuk kegiatan PTM yang akan datang. Harapan kami khususnya pelaku pendidik yang di sekolah ini, memang waktunya ini sudah 1 tahun, Bapak. 1 tahun tidak anak-anak itu tidak sekolah, otomatis saya khawatirnya adalah terkait dengan pendidikan karakternya ini agak terkikis. Oleh karena itu, kalau memang nanti pemerintah Kota Surabaya menganjurkan terkait dengan PTM dilaksanakan Juli, kami siap, dan memang harapan kami itu tetap bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Dan lagi untuk siswa yang masuk ya harus dibatasi, betul-betul dibatasi. Kalau memang 25% per kelas itu kan, kalau sekarang posisi kelasnya itu 28 bangkunya, berarti kan 7 anak, Pak. Nah, seperti itu bergilir, saya pikir bisa dilakukan dengan progres yang luar biasa, dan terutama untuk khusus siswa-siswa yang kelas besar, kelas 5, kelas 6 ini bisa. Kalau memang itu dilakukan, harapan kami di Dr. Sutomo 5 sudah bisa disiapkan untuk itu. Kami sudah siap dalam melaksanakan PTM untuk bulan Juli besok. Mengenai pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas Kota Surabaya, Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, menyampaikan sampai saat ini belum ada pemerintah Kota Surabaya mengatakan apakah tetap pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas apa tidak. Pemerintah kota telah mengkaji. Reni mendorong agar kajian ini mempertimbangkan segala hal. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.